Sobat milenial dan Gen Z, di balik sebuah peristiwa, isu maupun fenomena, ribuan bahkan jutaan aktivitas, ada sosok manusia yang menginspirasi. Di program Real Talk with Unilubis ini, saya selalu mengajak kalian untuk berkenalan secara virtual dengan narasumber-narasumber itu. Dan kali ini edisi spesial, saya dan kamera person Alia ada di Kota Dili, ibu kota negara Timor Leste. Di depan kantor Perdana Menteri Sanana Gusmao yang dilantik menjadi Perdana Menteri Timor Leste untuk periode 5 tahun ke depan. Sosok yang sangat kaya dengan pengalaman, pernah dipenjara di Indonesia. Ikuti yuk perbincangan saya. Ibarat manusia, Timor Leste memasuki usia dewasa. 21 tahun, tepatnya pada 20 Mei 2023. Negeri ini berjuang meraih kemerdekaan sesudah 24 tahun menjadi bagian dari Indonesia. Reformasi Mei 1998 yang menurunkan Presiden Soeharto menjadi pembuka jalan kemerdekaan yang diperjuangkan berdarah-darah oleh rakyat Timor saat itu. Soeharto digantikan Presiden B.J. Habibie. Di tengah kota Dili ada monumen B.J. Habibie. Diresmikan pada bulan Agustus 2019 oleh Presiden Jose Ramos Horta. Presiden Habibie adalah sosok yang memungkinkan dan menyetujui dilakukannya jajak pendapat atau referendum yang hasilnya kemudian rakyat Timur pada saat itu memilih merdeka menjadi negara Timor Leste. Khairala Sanana Gusmao adalah figur sentral dalam perjuangan kemerdekaan Timor Leste. Dia memimpin perang gerilya sampai akhirnya ditangkap militer Indonesia. Sanana dijebloskan ke penjara Cipinang, Jakarta. Vonis seumur hidup kemudian dikurangi ke 20 tahun. Sanana menjadi presiden pertama di era Timor Leste merdeka. Sempat 2 kali menjadi Perdana Menteri pada tanggal 1 Juli 2023, Sanana yang kini berusia 77 tahun kembali dilantik menjadi Perdana Menteri. Partai Nasional untuk Rekonstruksi Timur atau CNRT yang dia pimpin menang pemilu Mei 2023. Sanana back on top. Mensagem política indonésia marca duli, história também. Acabar, sem certa dúvida, atenção política para a futura liderança país da dia. Pemerintah Indonesia mengutus Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir saat pelantikan di Istana Presiden Timor Leste. Dua negeri yang 24 tahun bermusuhan menjadi sahabat sesudah Timor Leste merdeka. Nampak dari pelukan hangat Menko Luhut dengan PM Sanana dan Presiden Jose Ramos Horta. Bagaimana bisa? Selamat datang Yang Mulia. Karena Pak Sanana, selamat atas pelantikan sebagai PM. Untuk yang keberapa kali? 2 atau 3 ya? 3? sudah lupa. Kita kalau sudah tua sudah lupa. Iya. Ketiga kali kan, benar. Nah, untuk anak muda di Indonesia dan juga di Timor Leste. Indonesia dan Timor Leste kan pernah musuhan ya, tapi kemudian sekarang benar-benar bersahabat. Menurut Pak Sanana apa yang menyebabkan dari musuh bisa menjadi teman dekat? Pertama, suatu pekerjaan yang lama dan dari 99.
kita mulai mengerti bahwa karena di Indonesia juga waktu itu mulai pro-demokrasi, grup mulai bergerak itu semua, kita mulai mengerti bahwa bukan rakyat Indonesia yang salah, bukan tentara Indonesia yang salah, tapi sistem. Oleh karena mulai jalan ke demokrasi, kita juga setelah merdeka akan ke demokrasi, kita lihat bahwa untuk menunjukkan bahwa pikiran kita pikiran dewasa, apa yang sudah lewat. Oleh karena itu kita mulai dari 99, 2000 sampai 2001 dengan Pak Luhut, Pak Wiranto, bapak-bapak lainnya, ada yang sudah meninggal. Kita selalu bertemu di Bali, bertemu di Jakarta untuk mulai rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi kita itu punya satu basis yang paling kuat, yang ini. Kita tidak lupa, hanya tidak. Kita harus bilang siapa yang bunuh siapa, ini berapa, ini semua. Setelah itu kita semua setuju, the past is the past. Oleh karena itu dua negara bikin satu komisi, dua negara, yang kemudian setelah tidak sembunyi apa-apa. Saya membunuh keluarga Anda, semua. Setelah itu kita sign, bilang ini the past. Oleh karena ini yang membangun. Forgiven but not forget. Forgiving. Yeah. Forget in terms of remember it, not to repeat. Karena di PBB juga kita membela suatu apa namanya, kita tidak terima ada international tribunal pada Indonesia dalam rangka violation of human rights, etc. Karena saya bilang waktu Indonesia mulai ke sini tidak punya pesawat perang, senjata itu dari mereka membunuh kami karena Amerika yang kasih senjata baru, kasih pesawat perang baru, Prancis, Jerman, kasih semua. Oleh karena itu, kalau mau membawa Indonesia ke International Court for Human Rights Violation, saya bisa membawa jenderal-jenderal semua, tapi dari orang yang jual dan menerima uang dari Amerika, dari Jerman, dari Prancis, dari mana-mana, kasih itu semua untuk tentara-tentara Indonesia bunuh kami. Kita bertemu di sana, ya saya akan bawa. Pak, tadi kabinet Bapak banyak anak-anak muda juga ya, masih muda. Apakah itu cara untuk regenerasi kepemimpinan? Selalu. Kalau kita tidak punya banyak masalah di sini, seperti kita begini sedikit, kita panggil aja anak muda. Tapi karena ada masalah-masalah, kita panggil orang tua, orang yang itu. Apa yang masih kurang, Pak, dari Pak Sanana kalau ngasih advice kepada anak muda? Apa yang masih kurang dari anak muda untuk jadi pemimpin negara? Pikiran dalam arti
untuk kerja pada rakyat, pada negara. Bukan untuk lihat aja diri sendiri dan keluarga. Oke, terakhir yang santai. Pilih nasi goreng atau soto? Nasi goreng atau soto? Tidak, saya pilih potato. Potato, kentang, tempe atau tahu? Kalau tahu dalam bahasa Tetung itu, tahu itu lumpur. Lumpur. Jadi pilih yang mana? Tempe atau tahu? Tempe aja. Oke. Terima kasih ya. Kabinet Sanana cukup gendut, 46 orang. Banyak sosok politisi senior masih dilibatkan. Sanana paham masyarakat mengkritisi itu. Regenerasi kepemimpinan jadi isu. Dino Patijalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, hadir juga saat pelantikan. Dino pernah jadi juru bicara pemerintah Indonesia saat transisi dari kekuasaan Indonesia ke Timor Leste merdeka. Lalu, apa kata dia soal kepemimpinan dan kondisi Timor Leste saat ini? Deka, bagaimana Anda melihat perkembangan dari Timor Leste? Pertama, yang jelas ada perdamaian. Jadi, kalau saya melihat Dili sekarang dibanding Dili dulu sewaktu saya bertugas di sini jauh beda. Dulu tuh banyak amarah, banyak polarisasi, banyak konflik ya, banyak kekerasan juga. Kalau sekarang udah jauh berbeda gitu ya. Tapi tantangannya masih sama sekarang. Tantangan yaitu pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, itu masih tetap merupakan tantangan besar. Masalah-masalah lama misalnya orang yang suka judi ya, orang yang suka mabok-mabokan misalnya, atau kemiskinan, ya itu a big question. Makanya memang perlu pemerintah yang benar-benar seperti yang tadi disampaikan Perdana Menteri Sanana Gusmao dan Presiden Horta juga, bahwa perlu upaya yang serius dan kerjasama semua pihak gitu kan. Karena kadang-kadang politiknya terlalu keras. Ya, kan dalam beberapa tahun ini polarisasi cukup tinggi dan sulit akur ya antara parpol-parpol di sini, sehingga mungkin memajukan pembangunan juga agak susah dan terganggu gitu ya. Jadi itu ya, jadi tantangannya tetap ada gitu ya. Ini soal transisi leadership dari yang senior ke junior kayaknya kok agak lambat ya. Apakah 21 tahun ini bisa dibilang masih pendek, atau harusnya sudah muncul pemimpin-pemimpin nasional yang muda? Karena kan ini Pak Sanana lagi, Pak Horta lagi, Taun Matarus lagi. Ya, jadi juga sama juga di kita ya, ada lu lagi gitu. Right? Dan memang mereka udah punya nama, udah punya track record, udah punya kredibilitas, dan rakyat udah percaya sama mereka. Dan kalau politik kan jual nama gitu kan ya. Jadi orang dengar nama, oh saya percaya, langsung memilih mereka gitu ya. Jadi susah bagi orang baru untuk menggantikan mereka dari segi itu gitu ya. Jadi ya, tapi perlu tentu harus ada kaderisasi, karena ini kan sudah 21 tahun ya kan. Mereka tidak bisa membohongi umur ya, biologi ya. Jadi mungkin dalam pemilu berikutnya saya melihat sih akan timbul ini baru, darah-darah baru, muka-muka baru, mungkin ya dari yang muda gitu, kayak di kita kan 2024 tahun depan nanti kan relatif udah ya, wajah-wajah baru lah gitu ya, walaupun tidak semuanya gitu ya. Terakhir soal ASEAN ya, apa sih manfaatnya buat Indonesia mendukung sepenuhnya Timor Leste untuk masuk menjadi bagian dari ASEAN, karena kita tahu ada negara lain yang sebetulnya keberatan? Ya, pertama karena kalau kita melihat Asia Tenggara itu, kita melihat ASEAN di charternya adalah ASEAN itu domisilinya di Asia Tenggara. Nah, sekarang realitanya apa? Di Asia Tenggara ada 11 negara. Ya, bukan lagi 10, 11. Nah, yang terakhir itu adalah Timor Leste, dan Timor Leste yang sampai sekarang masih belum menjadi anggota ASEAN. Jadi secara geografis itu kita memandang bahwa ASEAN harus mencakup Timor Leste. Jadi jangan sampai Timor Leste nanti lebih lari ke Pasifik atau ke asosiasi yang Portugis dan sebagainya. Walaupun nggak apa-apa ya, tapi jantungnya harus di ASEAN gitu, sebagai sesama negara Asia Tenggara. Jadi itu yang kita inginkan, karena kalau ASEAN itu kan
kalau beda dengan Uni Eropa. Uni Eropa tuh jantungnya adalah demokrasi dan pasar bebas. Jadi untuk menjadi ini harus menjadi anggota harus berdemokrasi dan mempunyai pasar bebas gitu ya. Kalau di kita bukan kriteria demokrasi atau pasar bebas, kriterianya geografis Asia Tenggara. PR satu-satunya hanya si Timor Leste ini gitu. Ya. Sejumlah sahabat Sanana dan Ramos Horta juga hadir di Dili. Ada aktris Christine Hakim, seniman Eros Jarot, mantan Menteri Susi Pujiastuti, Gubernur NTT Victor Laiskodat, sampai mantan Sekretaris Kabinet era Presiden SBY Dipo Alam. Ya, persisnya saya mengenal Pak Sanana Gusmao 15 tahun yang lalu pada saat saya diundang oleh Pak Ramos Horta sebagai, kebetulan waktu itu saya baru di appointed as Goodwill Ambassador UNESCO untuk Southeast Asia and Timor Leste. Luar biasa Pak Sanana ini, selalu beliau tuh punya kemampuan untuk mencairkan suasana, ya. Dan memang juga kesederhanaan beliau yang kita tahu. Disitulah barangkali ya saya menilainya antara Pak Sanana dengan Pak Horta itu seperti dua sisi mata uang, sebetulnya they are two in one gitu ya. Yang saya melihat kehidupan mereka gitu ya sangat sekali sederhana gitu ya, sangat bersahaja ya. Sebetulnya kalau mereka ingin mempunyai kehidupan yang lebih ya dari apa yang sekarang mereka jalani mampu, tapi mereka memang betul-betul pemimpin yang sangat menyadari sekali bahwa ini negara baru yang rakyatnya juga mereka masih berjuang untuk masa depan kesejahteraan rakyatnya. Jadi mereka sebetulnya memberikan contoh panutan yang luar biasa kalau artinya sebagai pemimpin ya untuk harus istilahnya asalnya tahu diri dengan kondisi yang ada di masyarakat. Kebetulan tadi malam saya berkesempatan setelah upacara selesai bertemu langsung dengan Pak Sanana, dengan teman-teman rombongan semua, dan saya rasakan betul gitu ya arti dari pelukan beliau yang begitu erat, bahkan saya sampai menangis gitu ya. Dan saya tahu sebetulnya Pak Sanana dan Pak Ramos juga menyadari akan usia yang tidak muda lagi dengan tantangan dan tanggung jawab yang berat ke depannya. Jadi pesan saya waktu itu kepada Pak Sanana hanya menjaga kesehatan beliau, itu nomor satu, karena saya tahu tugas dan tanggung jawab ke depannya sangat berat sekali. Timor Leste mencatat perkembangan demokrasi yang mengesankan. Tapi pekerjaan rumah besar adalah soal ekonomi, infrastruktur, kemiskinan, pendidikan, dan pemenuhan syarat menjadi anggota tetap ASEAN. Beruntung, sahabat dekatnya, Indonesia, selalu siap mendukung. Dari musuh jadi sahabat. Taman Santa Cruz dengan monumen ini adalah saksi hitam, kelam, dari hubungan Indonesia dengan Timor Leste. Pada tanggal 12 November 1991 terjadi penembakan pembantaian terhadap lebih dari 250 orang pejuang pro kemerdekaan Timor Timur yang kemudian ingin menjadi Timor Leste yang merdeka. Tetapi sesudah 21 tahun Timor Leste merdeka, hubungan Indonesia dan Timor Leste sangat baik. Bahkan Indonesia mendukung pendukung utama Timor Leste masuk menjadi anggota dari ASEAN. Dan tidak ada negara lain di dunia ini di mana Indonesia selalu berkata, apa yang bisa kami lakukan untuk negara kalian. Uni Lubis, Alia, melaporkan dari Dili, Timor Leste.